Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, atini mahabataka wa marifatak. Apa kabar para ikhwan akhwat? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dikabul segala hajat-hajatnya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan wasilah karomah pangersa Aba Anom. Dan semoga kita semua bisa terus istiqomah, dalam menjalankan amaliyah Thoriqoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah Suryalaya. Kali ini admin akan membahas alasan dan kapan Aba Anom akan mengangkat penerus kemursidannya. Admin menelusuri dari berbagai sumber sejarah pangersa Aba Anom, dalam konteks kemursidan beliau. Tanpa mengurangi rasa hormat, maka berkomentarlah dengan bijak dan dewasa, jangan banyak emosi nanti cepat tua. Sejarah pengangkatan kemursidan pangersa Aba Anom diawali dengan tanda karomah dan bukti autentik, bahwa Aba Anom benar-benar penerus kemursidan Aba Sepuh. Dari tahun 1950 Aba Sepuh sudah menyerahkan kepemimpinan, serta pengurusan pondok pesantren Suryalaya kepada pangersa Aba Anom, di bawah bimbingan pangersa Aba Sepuh. Pada tahun 1953, Aba Sepuh tinggal di rumah muridnya yaitu Mama Haji Obal Sobari, sampai pangersa Aba Sepuh dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, dari tahun 1953 sampai 1956, Aba Anom sudah menjalankan tugasnya, tanpa diawasi oleh pangersa Aba Sepuh. Jadi pada tahun 1956, setelah Aba Sepuh wafat, seluruh ikhwan akhwat menyambut Aba Anom, dengan kepemimpinan, dan sebagai sesepuh pondok pesantren Suryalaya, tanpa ada permasalah apapun. Namun yang menjadi pertanyaan para ikhwan akhwat waktu itu, pangersa Aba Anom dianggap berstatus pemimpin dan sesepuh saja, bukan seorang penerus kemursidan. Para ikhwan akhwat pada waktu itu bertanya-tanya, kenapa pangersa Aba Anom menjadi penerus kemursidan Aba Sepuh, sedangkan umurnya masih 41 tahun, Aba Anom paling muda di antara para wakil talqin lainnya. Kenapa bukan Aba Fakih, Aba Duloh, atau yang lainnya, yang umurnya jauh lebih tua, dan sudah banyak terbukti karomah dan keilmuannya? Maka pada tahun 1959, ada beberapa ikhwan senior yang mendatangi para wakil talqin Aba Sepuh, mereka mempertanyakan kebenaran kemursidan Aba Anom. Sehingga para wakil talqin pangersa Aba Sepuh, berbondong-bondong mendatangi pangersa Aba Anom, untuk mencari pembuktian, bahwa beliau adalah penerus kemursidan Aba Sepuh. Sesampainya di tempat pangersa Aba Anom, para wakil talqin disambut oleh pangersa Aba Anom dengan sukacita. Dalam pertemuannya itu, para wakil talqin membuat kesepakatan dengan melakukan tawajuh bersama di madrasah, bertujuan untuk membuka alam lauhil mahfuz, supaya terbukanya kebenaran, bahwa Aba Anom seorang penerus kemursidan Aba Sepuh. Setelah mereka semua berkumpul di madrasah, pangersa Aba Anom meletakkan satu persatu lampu petromak, jadi setiap orang memiliki satu lampu petromak. Maka para wakil talqin Aba Sepuh dan pangersa Aba Anom melakukan tawajuh bersama, dengan mematikan lampu madrasah, sehingga yang terlihat hanya cahaya lampu petromak, yang berada di hadapan para wakil talqin, dan Aba Anom yang sedang bertawajuh. Setelah sekian lama bertawajuh memusatkan hati, dan pikiran mereka semua kepada Sang Maha Pencipta, sampai di mana mereka semua tenggelam. Terjadilah kejadian aneh di luar dugaan. Tiba-tiba semua lampu petromak serentak mati semua, dan keadaan di sekitar madrasah menjadi gelap gulita. Tidak lama kemudian, cahaya hijau keluar dari makam Aba Sepuh, menuju arah madrasah, yang langsung disaksikan oleh istri pangersa Aba Anom yaitu Umi Hajah Is, yang kebetulan sedang ada di luar madrasah, menunggu Aba Anom yang sedang bertawajuh. Kemudian cahaya hijau itu masuk ke atap madrasah, seketika itu juga Umi Hajah Is berlari ke arah ruangan madrasah, dan Umi Hajah Is melihat cahaya hijau itu, masuk ke dalam tubuh pangersa Aba Anom. Setelah cahaya hijau itu menyelimuti tubuh Aba Anom yang sedang bertawajuh, tidak lama kemudian para wakil talqin yang sedang tenggelam dalam tawajuhnya. Tiba-tiba mereka semua bertakbir dengan mengatakan, Allahu Akbar, Alhamdulillah kita sudah mendapatkan jawabannya. Dan serentak mengatakan, kita sudah mempunyai Abah Sang Mursyid selanjutnya,
Sambil membuka mata mereka, tanda akhir dari tawajuh panjang para wakil talqin Aba Sepuh. Setelah para wakil talqin membuka matanya, dalam keadaan ruangan yang masih gelap gulita, mereka melihat sekujur tubuh Aba Anom bercahaya kehijauan. Sehingga para wakil talqin Aba Sepuh menangis tersedu-sedu, dengan bergantian memeluk pangersa Aba Anom. Suasana diselimuti rasa haru, yang disertai dengan kebahagiaan. Setelah itu suasana ruangan menjadi hening, dan lampu petromak pun dinyalakan kembali. Pangersa Aba Anom pun mengambil sesuatu ke dalam kamarnya, dan memperlihatkan surat yang sangat penting dan sakral, yang diberikan Aba Sepuh kepada Aba Anom. Isi surat itu tertuliskan mandat kemursyidan, yang dilimpahkan dari Aba Sepuh kepada Aba Anom. Alhamdulillah, setelah para wakil talqin Aba Sepuh melihat semua apa yang terjadi dan bukti tertulis, maka mereka semua meyakini sepenuhnya, bahwa pangersa Aba Anom, merupakan mursyid selanjutnya dari pangersa Aba Sepuh. Itulah kisah dari pangersa Aba Anom, ketika para wakil talqinnya Aba Sepuh, meragukan kemursyidan Aba Anom. Namun Aba Anom tidak pernah memaksakan siapapun, untuk mengakuinya sebagai mursyid, apalagi tunduk kepada perintah beliau. Pangersa Aba Anom hanya melaksanakan tugas yang diberikan pangersa Aba Sepuh kepada beliau, dan mencoba membimbing para ikhwan akhwat dengan sungguh-sungguh. Dengan kesungguhan beliau dalam membimbing umat, dan mengembangkan kemajuan pondok pesantren Suryalaya, membuat beliau semakin dikenal sampai pelosok antera dunia. Tidak hanya itu saja, keterkenalannya pangersa Aba Anom diakui kewaliannya sebagai gurunya para mursyid. Beliau dikenal sebagai mursyid yang berakhlak mulia, siapapun yang datang kepadanya bisa jatuh cinta, karena kesolehannya dan kasih sayangnya, yang begitu melekat dalam diri pangersa Aba Anom, sampai akhir hayatnya. Setelah pangersa Aba Anom wafat, Aba Anom memberikan wasiat kepemimpinan dan pengelolaan pondok pesantren Suryalaya, kepada 3 orang pengemban amanah, diantaranya. 1. Kiai Haji Nur Anom Mubarok. 2. Kiai Haji Zainal Abidin Anwar. 3. Haji Dudun Nur Saiduddin. Dalam amanat tersebut pangersa Aba Anom menambahkan bahwa, dengan adanya surat ini menginformasikan kepada seluruh pimpinan lembaga, para wakil talqin, lembaga pendidikan dan seluruh ikhwan akhwat, apabila ada masalah yang berkaitan dengan pondok pesantren Suryalaya, agar berkonsultasi dengan nama-nama pengemban amanah, yang disebutkan oleh pangersa Aba Anom di atas. Maka ketika ada masalah siapa penerus kemursyidan selanjutnya, disepakati oleh seluruh wakil talqin Aba Anom di malam ke-40 hari, wafatnya pangersa Aba Anom. Para wakil talqin mengadakan musyawarah, dan hasil akhir musyawarah tersebut menegaskan, bahwa tugas pangersa Aba Anom, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin belum berakhir. Sampai di mana pengemban amanah telah menunaikan seluruh tugas-tugasnya, dan berpulang ke hadirat Ilahi Robi. Maka waktu itulah, awal mula pangersa Aba Anom akan menunjukkan siapa penerus beliau yang sah, dengan rasa tenang, aman, tidak ada pertanyaan, perdebatan dan tanpa kontroversi. Sebagaimana penyerahan kemursyidan pangersa Aba Sepuh kepada Aba Anom, yang dipenuhi rasa haru dan kebahagiaan. Maka dari itu, taat kepada para pengemban amanah yang dipercayai oleh pangersa Aba Anom, merupakan satu keharusan, karena amanah ini dari pangersa Aba Anom sebagai guru mursyid kita. Meskipun beliau sudah wafat, namun ruhnya masih tetap membimbing murid-muridnya, ditambah amanat pangersa Aba Anom tetap harus diamalkan, diantaranya. 1. Siapa saja yang menambahkan atau mengurangi amaliyah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Suryalaya, maka Abah tidak bertanggung jawab. 2. Watasimu bihablillah, yang artinya tetap berpegang teguh kepada tali yang telah diikatkan kepada Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. 3. Tetap berobito kepada guru mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. 4. Tetap amalkan dengan istiqomah, semua yang telah diajarkan oleh pangersa Aba Anom. Itulah diantara amanat pangersa Aba Anom, mohon maaf apabila ada salah ucap atau penulisan. Sekian, semoga menjadi perhatian, dan semoga kita semua bisa terus lebih istiqomah, dalam mengamalkan amaliyahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.